Sekarang kita masuk pembahasan kepada Nabi Hud alaihi salam. Jadi Al-Imam Ibn Katsir ketika mengarang kitab Qasasul Anbiya itu beliau menjelaskan sesuai urutan. Nabi Adam dulu, kemudian Nabi Sis, ya, Nabi Sis, kemudian sekarang Nabi Hud, sebelumnya Nabi Nuh, sekarang Nabi Hud. Ini sesuai urutan. Nah, Nabi Hud alaihi salam ini di dalam kitab Ma'ani Asma'il Anbiya. Jadi ada satu kitab menjelaskan arti dari nama-nama para nabi. Jadi semua para nabi namanya itu punya arti, yang pasti artinya baik. Nabi Hud alaihi salam punya artinya haid, taib. Artinya orang yang selalu bertobat kepada Allah, orang yang selalu rujuk ilallah, selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu arti dari nama Nabi Hud alaihi salam. Di dalam surat Al-A'raf Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna hudna ilaika, Inna hudna ilaika, sesungguhnya kami kembali kepadamu. Dalam surat Al-A'raf di situ menggunakan kata hudna. Makna kembali adalah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kami bertobat kepada engkau, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Nabi Hud atau nama Nabi Hud itu diambil dari kata hada yahudu hudan. Ada seorang ulama pakar bahasa dunia namanya Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi. Beliau punya kamus bahasa Arab 42 jilid. Satu jilid hampir 800-900 halaman. 42 jilid, sekitar 700-800 halaman. Beliau katakan hada yahudu haudan, maknanya adalah taba, bertobat, atau roja'a, kembali. Nah, kesimpulannya yang beliau jelaskan, arti dari nama Nabi Hud alaihissalam adalah orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan luar biasa, Nabi Allah Hud ini Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan satu surat, surat Hud. Itu nama beliau, maknanya surat Nabi Allah Hud alaihissalam. Allah sebutkan sebanyak 7 kali nama beliau dalam Al-Quran. Allah sebutkan sebanyak 7 kali di dalam Al-Quran. Di antaranya disebutkan di surat Hud, lamma jaa amruna najjayna huda walladzina amanu ma'ah. Tatkala perkara urusan kami telah tiba, najjayna huda, kami menolong Hud. Nah, itu nama beliau Nabi Hud. Walladzina amanu ma'ah, berserta orang-orang yang beriman yang bersamanya. Di ayat yang lain juga Allah Ta'ala berfirman, ila 'ad akhahum huda, kami utus kepada kaum 'Ad saudara mereka, yaitu Nabi Huda, Nabi Hud alaihi salam. Nah, Nabi Hud alaihi salam ini diutus di Yaman. Ada yang mengatakan diutus di Syam, ada khilaf. Tapi yang paling rojih, yang paling kuat, yang banyak diriwayatkan, itu diutus di wilayah yang namanya negeri Yaman Hadramaut. Tempatnya berbatasan dengan Oman. Itu pendapat seorang ulama pakar geografi dunia, namanya Syekh Yaqut Hamawi, dalam kitab Mu'jamul Buldan, kamus nama-nama kota. Beliau diutus di situ dan dikuburkan juga di tempat di situ. Nama kampungnya yang Mahjurah, sekarang disebut dengan Syi'ib Hud, lembah Nabi Hud. Al-Imam Ali bin Abi Thalib pernah memberikan informasi kepada orang yang datang dari Hadramaut menemui Imam Ali bin Abi Thalib.
Kemudian Imam Ali bertanya, engkau asal dari mana? Dari Hadramaut. Kemudian Imam Ali mengatakan, fihi kubru Nabi Hud alaihissalam. Oh, di situ ada kuburan Nabi Hud alaihissalam, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Dan pendapat ini juga dikuatkan oleh seorang pakar sejarah dunia, namanya Al-Muwarrikh At-Tijani. Al-Muwarrikh itu artinya ahli sejarah. At-Tijani nama beliau. Dalam kitabnya, ya, kitab beliau itu A'yan namanya. Tajul A'yan nama kitabnya. Beliau mengatakan di situ dalam kitabnya bahwa kuburan Nabi Hud alaihissalam itu terletak di wilayah antara Hadramaut dan juga Oman. Itu pernyataan beliau. Dan ada satu sumur namanya Bir Hud. Ada sumur di situ namanya Bir Hud. Para ahli sejarah ketika menjelaskan apa itu Bir Hud, nah mayoritas dari mereka menyatakan Bir Hud itu adalah satu sumur yang menampung ruhnya orang kafir. Jadi arwah-arwahnya orang kafir itu mereka ditampung di sumur itu, namanya Bir Hud. Nah, itu dekat dengan kuburan Nabi Hud alaihissalam. Dan pernyataan ini juga dikuatkan oleh Syekh Yaqut Hamawi dalam kitabnya Mu'jamul Buldan. Kemudian disebutkan hubungan antara surat Hud dengan surat Al-Ahqaf. Ada satu surat namanya surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ini bentuk plural dari hikfun. Hikfun itu artinya pasir. Bentuk jamannya Al-Ahqaf. Ada seorang pakar tafsir dunia, ulama alim, ahli bahasa Al-Quran, beliau kuasai, namanya Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Beliau punya kitab judulnya Mu'jam Mufradati Al-Fadhil Quran, kamus tentang kosakata Al-Quran. Beliau katakan bahwa Al-Ahqaf itu diambil dari bentuk mufradnya hikfun, artinya ar-raml, pasir. Syekh Al-Mawardi, pakar tafsir, pakar hukum tata negara, punya kitab Al-Ahkam Sultaniyah, juga punya kitab tafsir namanya An-Nuqat wal Uyun. Beliau mengatakan Al-Ahqaf itu artinya adalah Al-Jibal Ar-Ramliyah. Al-Jibal Ar-Ramliyah, gunung-gunung pasir. Jadi umumnya gunung ini kan dari batu, tapi kalau Al-Ahqaf itu artinya gunung pasir. Nah, alhamdulillah Al-Fakir pernah ziarah langsung ke makam beliau, Nabi Allah Hud. Pernah lihat itu namanya Al-Ahqaf itu seperti apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, disinilah Nabi Hud alaihissalam beliau diutus, sehingga ada korelasi antara surat Hud dengan surat Al-Ahqaf. Apa korelasinya? Jadi Al-Quran ini punya kelebihan. Ada kalanya satu ayat dia nyambung ke ayat yang lain di surat yang berbeda, atau satu surat dia nyambung di surat yang lain. Itu mukjizat dan tidak ada yang kontradiksi, selalu tanasub. Namanya tanasub, selaras. Dan ini kalau karya manusia tidak mungkin. Gak ada yang kontradiksi dan ceritanya bisa nyambung ke surat yang lain. Dari satu surat nyambung lagi, seakan-akan skenario tersusun rapi. Ayat juga demikian. Sehingga ada ulama namanya Al-Imam Al-Biqai. Al-Imam Al-Biqai lahir tahun 809 Hijriah, meninggal tahun 885 Hijriah. Al-Imam Al-Biqai ini salah satu murid daripada Al-Imam Al-Hafiz Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensarahkan kitab Sahihul Bukhari, judulnya Fathul Bari, yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah. Al-Imam Al-Biqai ini punya kitab menjadi rujukan
para ulama ahli tafsir dunia. Kitab beliau menjadi rujukan, namanya Nazmud Duror fit Tanasu bil Ayati Wassuwar. Jadi kitab tersebut ada sekitar 6 jilid 7 jilid. Itu membahas tentang hubungan satu surat dengan surat yang lain dalam Al-Quran, atau ayat dengan ayat yang lain. Jadi ulama tafsir pasti tidak asing dengan kitab ini. Orang yang sudah mendalami ilmu Al-Quran harus punya kitab ini, karena Al-Quran itu punya tanasub. Gak bisa satu surat, satu ayat kita tafsirkan tanpa harus merujuk tanasub, korelasi antara surat yang satu dengan surat yang lain. Nah, kitab ini membahas masalah tersebut. Nazmud Durar fit Tanasubil Ayati Wassuwar, karya Al-Imam Al-Biqai. Kalau ulama kontemporer saat ini juga mengarang tafsir, namanya At-Tafsirul Quran, Tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi menafsirkan Al-Quran ini banyak metodenya. Tapi bukan kita, para mufassirun, karena kita belum mampu untuk menafsirkan Al-Quran. Tapi kita hanya mengutip kitab-kitab para ulama ahli tafsir. Jadi ada tafsir bil hadis, tafsir bil riwayah, menafsirkan Al-Quran dengan riwayat hadis. Ada juga menafsirkan Al-Quran bil Quran, dengan Al-Quran. Ada juga menafsirkan Al-Quran dengan ibtek, ilmu pengetahuan, dengan ayat-ayat kauniyah. Ada juga menafsirkan Al-Quran dengan pengalaman spiritual. Ada juga menafsirkan Al-Quran pendekatan sosiologi. Ada juga pendekatan tentang grammar bahasa Arab. Jadi banyak itu corak-corak di dalam penafsiran Al-Quran. Nah, Al-Imam Al-Biqai dan juga Al-Syekh Muhammad Amin As-Sinkiti. Syekh Muhammad Amin As-Sinkiti ini punya kitab tafsir yang isinya tafsiran dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ditafsirkan juga dengan Al-Quran. Judulnya Adwaul Bayan fi Idahil Quran bil Quran, nama kitabnya. Jadi Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Nah, substansi dari dua kitab tersebut ketika membahas surat Hud ini mengatakan bahwa surat Hud itu punya hubungan erat dengan surat Al-Ahqaf. Surat Hud punya hubungan dengan surat Al-Ahqaf. Kenapa demikian? Karena Nabi Hud diutus di tempat wilayah yang bernama Al-Ahqaf. Sehingga di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Nabi Hud itu diutus kepada akhahum wazkur akha 'ad. Ceritakanlah wahai Nabi Muhammad di mana Nabi Hud itu diutus kepada saudara mereka kaum 'Ad. Iz anzara qaumahu bil ahqaf. Dan Nabi Hud memberikan nasihat, peringatan, iz anzara qaumahu, kepada kaumnya, bil ahqaf, yang ada di Al-Ahqaf. Nah, jadi ini hubungan Nabi Hud itu, beliau diutus ke wilayah yang namanya Al-Ahqaf. Kaumnya bernama kaum 'Ad. Kaum 'Ad. Fakhruddin Ar-Razi ini juga ulama multi talenta. Hampir semua ilmu beliau kuasai, bukan hanya ilmu agama, ilmu kedokteran, ilmu astronomi, ilmu fisika. Namanya Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Lahir tahun 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, meninggal tahun 748 Hijriah, dalam kitabnya Syiaru A'lami Nubala memberikan pujian luar biasa kepada Fakhruddin Ar-Razi, mengatakan termasuk ulama yang ajaib. Bukan ulama sembarangan, ulama yang ajaib. Kenapa ajaib? Seakan-akan beliau ini pakar di semua ilmu yang beliau bahas. Membahas tentang astronomi, tentang ilmu biologi, punya kitab Al-Mabahisul Masyriqiyah fi Ilmi Ilahiyyati wa Tabi'iyah. Beliau jelaskan dengan spesifik di situ. Bahkan teori gravitasi beliau sudah bahas sebelum orang-orang barat. Isaac Newton katanya yang menemukan teori gravitasi. Atau Einstein
Itu beliau sudah bahas semuanya di dalam kitab beliau Al-Mabahithul Masyriqiyah fi Ilmi Ilahiyyati wa Tabi'iyah. Bahkan juga membahas tentang konsep listrik. Padahal zaman itu sebelum Thomas Alva Edison, jauh sebelum itu, ulama kaum muslimin Fakhruddin Ar-Razi sudah membahas dalam kitabnya. Dan saya pernah membaca kitab tersebut, luar biasa. Judulnya Al-Mabahithul Masyriqiyah fi Ilmi Ilahiyyati wa Tabi'iyah. Nah, Imam Fakhruddin Ar-Razi punya kitab tafsir populer, tafsirnya terkenal, namanya At-Tafsirul Kabir. At-Tafsirul Kabir, tafsir besar, itu judulnya. Tapi judul aslinya Mafatihul Ghaib. Mafatihul Ghaib. Di dalam tafsir beliau mendeskripsikan bagaimana sih kaum 'Ad itu, kaumnya Nabi Hud. Beliau katakan tingginya mereka itu kurang lebih 400 apa 4000 ziro, saya lupa. 400 atau 4000 ziro. Kalau kita konversi ke meter, tadi saya sudah coba hitung, itu sekitar 184 meter tingginya. Jadi raksasa itu di zaman dulu ada 184 meter, kira-kira seperti itu. Ya, 400 atau 4000 saya lupa. Tapi tadi saya sudah coba hitung dengan kitab, itu sekitar 184 meter. Dan itu bukan hal yang aneh. Kenapa? Karena kalau kita ke sana, ke Al-Ahqaf, atau kita lihat ada di Jordania, karena kaum 'Ad ini ada yang menyatakan dua. Ada kaum 'Ad yang pertama, ada kaum 'Ad yang kedua. Yang pertama di Yaman, yang kedua di Jordan. Ada yang menyatakan begitu. Terlepas daripada itu, ini kan Allah sudah sebutkan. Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allah yang sebutkan. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah memperlakukan kaum 'Ad di negeri Iram, Zatil Imad? Wah, bangunan mereka memiliki tiang-tiang yang sangat besar. Lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidak ada lagi bangunan kota yang bisa sama hebatnya dengan kota yang dibangun oleh kaum 'Ad. Itu pernyataan dalam Al-Quran. Nah, kenapa tidak akan bisa sama? Tadi faktor fisik juga menentukan. Jadi mereka itu disebutkan Jabu Sahara Bilwad, kaum Thamud. Kaum Thamud mirip dengan kaum 'Ad. Allah sebutkan Jabu Sahara Bilwad, batu-batu yang besar dipotong, bukit dibuat jadi bangunan rumah. Kalau fisiknya tidak tinggi, bagaimana mungkin bisa bikin seperti itu? Makanya ini riwayat mengatakan mereka fisiknya besar. Dan saya pernah ziarah ke makam, ke kuburan Nabi Hud alaihissalam. Itu waktu terkena banjir besar, ya, banjir besar, tidak tahu di zamannya siapa. Jadi fisiknya beliau Nabi Hud ini dalam kuburan ada yang sudah terpotong. Wallahu alam, bagian kepalanya sampai ke perut atau bagian bawah perut sampai ke kaki. Nah, itu yang terpotong saja kurang lebih hampir 20 meter panjang kuburannya. Jadi kita setiap bulan Sya'ban di Hadramaut itu punya jadwal ziarah bulan Sya'ban ke kuburan Nabi Hud. Di situ dibangun kotanya sunyi, hanya ramai setahun sekali waktu bulan Sya'ban. Tapi sudah dibuat bangunan-bangunan khusus. Jadi hanya setahun sekali ramai karena tidak ada penghuni di situ. Namanya Qaryatul Mahjurah, nama kampungnya. Sekarang terkenal dengan Syi'ib Hud. Syi'ib Hud adalah lembah Nabi Hud. Dan luar biasa ini kuburan Nabi Hud. Sudah 4000 tahun diziarahi. 4000 tahun sebelum Islam muncul. Itu dikatakan oleh Ibn Hisham, Nabi Sulaiman alaihissalam, Zulkarnain itu sering ziarah ke kuburan Nabi Hud alaihissalam. Jadi dihitung kurang lebih 4000 tahun kuburan Nabi Hud sudah diziarahi. Itu tentang Nabi Hud
alaihi salam. Nah, mereka ini diajak oleh Nabi Hud alaihi salam untuk meninggalkan menyembah berhala. Dan mereka ini sudah sombong dengan peradaban dengan teknologi di zamannya, bisa membangun bangunan-bangunan yang megah. Kemudian Allah berikan mereka kekuatan fisik yang besar. Nah, mulai mereka sombong dan congkak dengan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka menyembah berhala, diajak oleh Nabi Hud alaihissalam, tapi ditolak dakwanya Nabi Hud, kecuali hanya beberapa orang yang mengikuti dakwanya dan menerima agama Islam dari Nabi Allah Hud alaihissalam. Akhirnya apa yang terjadi? Allah Ta'ala kirimkan angin yang sangat dingin, yang sangat keras, sehingga mereka semuanya punah, mati. Bisa bayangkan raksasa, Allah kirimkan angin dingin, semuanya punah, mati, tidak tersisa. Nabi Hud dengan pengikutnya hijrah, tapi mereka tidak jauh dari tempat tersebut. Dan ini diabadikan dalam surat Al-Haqqah, bagaimana Allah Ta'ala membinasakan kaum Ad. Wa amma Ad fa uhliku birihin sorsorin atiyah. Adapun kaum Ad, maka mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala birihin, dengan angin sorsorin yang sangat dingin, atiyatin, sangat kencang angin tersebut. Dikirim raksasa, hancur semua. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah kirim angin yang sangat dingin selama 7 malam 8 hari. Allah sebutkan harinya, periode waktunya, lamanya berapa lama Allah sebutkan. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Itu angin selama 7 malam 8 hari atau 8 hari 7 malam. Husuma, tidak berhenti, 24 jam terus-menerus angin itu Allah kirim. Sampai pada akhirnya fatara, kau bisa melihat kaum Ad fiha sur'a, mereka seluruhnya tersungkur di atas tanah, mati semuanya, terbaring di atas tanah. Ka'annahum, seakan-akan mereka ini ka'azai nakhlin khawiyatin, mereka bagaikan batang korma yang sudah lapuk. Kita batang korma itu kalau sudah lapuk, kita tusuk, masuk dia walaupun pakai jari, di dalamnya kosong, hancur. Allah analogikan kaum Ad ini, mereka binasa kena angin yang sangat dingin, seperti batang korma yang lapuk, punah mereka, tidak tersisa. Jadi kita tidak boleh congkak dan sombong dengan peradaban, dengan teknologi, dengan apapun, dan kita menyampingkan kekuatan Allah. Oh, ini obat ini pasti menyembuhkan, pasti. Ini sudah diuji coba. Ya, ini mobil anti kecelakaan, teknologinya canggih. Dia tidak libatkan Allah di situ. Padahal kekuatan sesungguhnya, perlindungan sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jika Allah tidak berkehendak, tidak mungkin terjadi. Yang terjadi di zaman sekarang, kita sombong dengan teknologi, kita sombong dengan kekuatan kita. Para sahabat Nabi ditegur oleh Allah di perang Hunain. Ghazwatul Hunain itu hampir kaum muslimin kalah. Kenapa? Jumlah mereka sudah banyak, ini musuh sedikit. Mereka katakan, oh ini hari ini kita menang, hari ini kita menang. Kenapa? Ini jumlah banyak. Waktu kita jumlah sedikit saja kita menang di perang Badar, hanya 313 atau 314 lawan 1000.
menang kaum muslimin di perang Badar. Nah, Ghazwatul Hunain jumlah pasukan kaum muslimin sudah banyak. Kenapa? Karena pada waktu itu selesai Fathul Makkah. Banyak orang masuk Islam, orang-orang Makkah masuk Islam hampir semuanya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalian melihat manusia datang berbondong-bondong masuk Islam. Apa yang terjadi? Ketika sudah mengandalkan kekuatan, sudah mengandalkan jumlah, sudah mengandalkan senjata, sudah mengandalkan teknologi, lupa kepada kekuatan Allah, terjadi pertempuran, kaum muslimin banyak yang lari. Hampir kalah. Itu musuh serang. Untung ada paman Nabi bernama Sayyidina Abbas. Ini terkenal punya suara yang lantang. Ada Nabi Muhammad tidak lari, Nabi Muhammad tetap dia teriak untuk kembali, ingat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Maka di saat itu mereka punya pikiran sudah berubah. Yang tadinya mengandalkan kekuatan jumlah, berubah mereka mengandalkan kekuatannya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka bisa menang. Dan ini kan terbukti di Ghazwatul Badar. Perang Badar itu jumlah kaum muslimin sedikit, 313 tambah Nabi Muhammad 314. Ada yang mengatakan 313. Di dalam kitab Ar-Rawdul Unuf karya Al-Imam As-Suhaili, kitab sejarah, kita menyebutkan musuh itu 1000. Tapi subhanallah bisa menang. Allah kirim pasukan-pasukan malaikat. Kenapa Allah kirim pasukan malaikat? Karena mereka berperang, yang pertama niatnya bukan yang lain, niatnya li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, bukan untuk disebut pemberani dan lain sebagainya. Murni untuk agama Islam, murni untuk agama Islam. Sehingga Nabi berdoa, Allahumma in tuhlik hadhil isabah falan tu'bad fil hadhil ard abada, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kalau ini pasukan kecil ini kalau kalah, kalau mereka kalah di perang Badar, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Itu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah menangkan mereka. Allah tolong mereka dengan pasukan-pasukan dari golongan malaikat. Nah, Ghazwatul Hunain begitu hampir kalah, tapi ketika mereka punya keyakinan sudah berubah kembali kepada Allah, Allah utus juga malaikat membantu mereka. Jadi ada ayat Al-Quran menceritakan bahwa dua peperangan yang Allah kirim malaikat. Yang satu Ghazwatul Badar, perang Badar. Yang kedua namanya Ghazwatul Hunain, perang Hunain. Itu juga Allah mengirim malaikat, dan itu tertulis di dalam kitab Sirah Nabawiyah Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah. Nah, ini sekilas tentang Nabi Hud alaihi salam. Kemudian di dalam kitabnya Al-Imam Ibn Katsir mengatakan, orang pertama yang berbicara bahasa Arab menurut Ibn Katsir yang beliau riwayatkan, yaitu innahu dan alaihi salam awal man taqallama bil arabiyah. Orang pertama yang berbicara menggunakan bahasa Arab itu adalah Nabi Hud alaihi salam. Jadi nabi yang wajib kita hafal 25 nabi. Di dalam ilmu bahasa Arab, kalau nama-nama yang bukan berasal dari bahasa Arab tidak bisa ditanwin. Tidak bisa ditanwin. Nah, Nabi SAW mengatakan ada 4 nabi. Di sini Nabi sebutkan 4 nabi yang berasal dari Arab. Jadi yang lain bukan dari Arab, dari Bani Israel. 4 nabi dari Arab, kata Nabi Muhammad. Yang pertama Nabi Hud. Makanya namanya bisa ditanwin Hudun. Bisa ditanwin Hudun. Kalau nama bisa ditanwin, itu nama berasal dari bahasa Arab. Kemudian yang kedua Solehun, Nabi Soleh, juga dari bangsa Arab. Wa Su'aibun, Nabi Su'aib.
Kemudian Nabi Muhammad SAW katakan, wa nabiyuka ya Abazar, dan nabimu wahai Abazar. Nabi Muhammad SAW. Kalau yang lain gak bisa ditanwin, kecuali Nabi Lut. Nabi Lut ini sebenarnya dia karena 3 huruf, tengah-tengahnya sukun, maka dibaca Lutun, boleh. Tapi selain daripada itu gak bisa ditanwin. Adamu, gak boleh, Adamun, salah. Adamu. Ismail walaupun orang Arab, tapi namanya itu bukan dari bahasa Arab, bahasa Ibrani, karena Nabi Ibrahim ayahnya orang Ibrani, dari Bani Israel. Anda mengatakan dari bahasa Arab, cuma bentuknya itu bentuk yang tidak biasa digunakan di dalam terminologi bahasa Arab. Makanya Ismail juga tidak bisa ditanwin. Ismailu, Ishaqu, Yaqubu, gak boleh ditanwin. Harunu, gak boleh Harunun. Isa, Musa, Idrisu, tidak boleh Idrisun. Itu dalam bahasa Arab demikian dibahas. Dan kitab suci Al-Quranul Karim satu-satunya kitab suci yang menggunakan bahasa Arab. Kitab suci banyak Allah turunkan dengan suhuf-suhufnya. Ada bahasa Ibrani, ada bahasa Syamaria, bahasa-bahasa klasik, bahasa-bahasa kuno. Tapi kalau Al-Quran, Allah pilih menggunakan bahasa Arab. Nah, orang pertama menurut Ibn Katsir dari riwayat ini yang menggunakan bahasa Arab yaitu Nabi Hud. Kemudian Nabi Ismail yang menggunakan bahasa Arab secara fusha, secara fasih. Jadi ini bahasa bukan bahasa sembarangan. Aneh kalau ada kaum muslimin memperolok-olok bahasa Arab. Secara tidak langsung dia sudah menghina agamanya. Karena Al-Quran pakai bahasa Arab, Nabi Muhammad berbicara pakai bahasa Arab, kitab-kitab para ulama menggunakan bahasa Arab. Bukan berarti mereka orang Arab, tidak. Banyak ulama bukan orang Arab, banyak, tapi mereka cinta kepada bahasa Arab. Itu Imam Bukhari orang Uni Soviet, Uzbekistan, kota Bukhara. Al-Imam An-Nasai juga orang Rusia, Merv, wilayah Uni Soviet. Imam Ghazali juga orang Persia, belajar juga dari awal bahasa Arab. Ini bahasa yang Allah pilih. Makanya selayaknya orang muslim itu dia belajar bahasa Arab. Dan Allah Ta'ala tegaskan dalam Al-Quran, inna anzalnahu qur'ana arabiyya la'allakum ta'qilun, di surat Yusuf. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Allah yang nyatakan la'allakum ta'qilun, agar kalian bisa berpikir. Ini kita mendalami bahasa Arab bukan waktu yang singkat, panjang. Saya kurang lebih 6 tahun hanya khusus belajar bahasa Arab, 6 tahun. Dan saya sempat belajar 3 tahun tidur sehari 3 jam. 3 tahun tidur sehari 3 jam, habis waktu. Ada satu kosakata, bahasa Arab ini kaya akan kosakata dan bahasa yang indah. Makanya Allah pilih itu Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Bisa bayangkan di surat An-Nisa itu membahas tentang warisan, hampir seluruhnya membahas warisan. Tapi ketika sudah masuk di dalam kitab suci Al-Quran, kemudian menggunakan tartil dan tajwid dan maghomat, dia punya intonasi, dia punya lagu yang membahas warisan, terdengar nikmat. Padahal itu membahas warisan, itu bagi yang faham. Yang luar biasa, yang tidak faham artinya juga, ketika dibacakan Al-Quran, dia merasakan ketenangan, dia merasakan kenikmatan. Bahkan dia sampai menangis. Tanya tahu arti? Nggak tahu. Kenapa menangis? Ini kayaknya sedih isinya. Hanya tahu an-nar ini berarti neraka, al-jannah berarti surga. Ini luar biasa. Kenapa demikian? Karena Allah sudah pilih bahasa paling terbaik. Bahasa terbaik, ada panjangnya, ada pendeknya, ada kolkolahnya, ya. Kolkolahnya tabbat syada abil lahabi wa tabb. Kita bahasa Indonesia nggak punya itu. Apa kabar? Nggak ada. Apa kabar saja. Dari mana? Nggak ada.
Tapi kalau bahasa Arab, subhanallah, bahasa Al-Quran, ada dia punya nada, intonasi, dia punya ritme. Makanya Allah utus para nabi itu punya suara bagus. Gak ada para nabi suaranya jelek. Ma ba'asallahu nabiyyan illa hasana wajhi wa sawt, kata Nabi Muhammad. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan wajahnya paling tampan dan suaranya paling indah. Kemudian Nabi Muhammad katakan, wahai sahabat, wa ana ahsanuhum sauta wa ahsanuhum wajha. Ketahuilah saya Nabi Muhammad paling indah suara di antara mereka semua dan paling tampan wajahnya di antara para nabi seluruhnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Allah sebutkan kami turunkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian berfikir. InsyaAllah nanti pertemuan berikutnya saya bahas lagi tentang Al-Quran dan marahil wahyi, tahapan-tahapan wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la taj'al minna wa la minna shaqiyya wa la mahruma. Allahumma nazzih qulubana 'an ta'allumuna waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.